Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan sebelumnya nama saya Rija Ramadan, mahasiswa dari Prodi Manajemen di kampus Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892450070. Ini adalah tugas saya untuk mata kuliah Ekonomi Manajerial. Ini adalah tugas ujian tengah semester. Baik, di sini saya akan mulai untuk pembahasannya. Yang pertama adalah nomor 1. Ini ada pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Pengertiannya adalah dalam bab ini kita membahas pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Kita mulai dengan definisi manajerial dan pembahasan tentang hubungannya dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Kita kemudian akan membahas teori perusahaan. Di sini kita mendiskusikan alasan adanya perusahaan dan fungsinya, mendefinisikan nilai perusahaan, membahas kendala-kendala yang dihadapi perusahaan, dan mempelajari keterbatasan teori perusahaan, termasuk yang disebut sebagai masalah pemilik pengelolaan atau principal agent. Kemudian kita mempelajari arti laba dengan membedakan antara laba ekonomi dan laba usaha, serta menganalisis kegunaan dalam sistem perdagangan bebas. Berikutnya kita mendiskusikan etika bisnis. Dan terakhir kita akan membahas pentingnya memperkenalkan dimensi internasional ke dalam ekonomi manajerial untuk menggambarkan globalisasi produk dan distribusi saat ini. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada 1.1 ruang lingkup ekonomi manajerial. Definisi ekonomi manajerial, ekonomi manager adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Maksud definisi ini sangat tepat dijelaskan figur dari gambar di bawah ini. Yang pertama adalah masalah keputusan, itu ada di bagian manajemen. Kemudian di bawahnya ada teori ekonomi, kemudian di sampingnya ada ilmu keputusan. Seperti itu. Kita lanjut ke slide ketiga. Ada 1.1 ruang lingkup ekonomi manajerial. Masalah keputusan manajemen, lihat bagian figur 1 yang tadi, timbul dalam organisasi apa saja, bisa di perusahaan yang mencari laba, organisasi nirlaba, seperti rumah sakit atau universitas, atau badan pemerintah. Pada saat organisasi tersebut berusaha mencapai tujuannya dengan menghadapi berbagai kendala atau batasan, sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin berusaha untuk memaksimumkan laba dengan keterbatasan seperti ketersediaan input penting dan kendala-kendala hukum. Rumah sakit mungkin berusaha untuk mengobati pasien sebanyak mungkin dengan standar kesehatan yang cukup dengan keterbatasan sumber daya fisik seperti dokter, teknisi, perawat, peralatan, bahkan tempat tidur, dan anggaran. Tujuan sebuah universitas negeri mungkin adalah menyediakan pendidikan yang cukup bagi sebanyak mungkin mahasiswa dengan kendala fisik dan keuangan yang dihadapi. Sama halnya, badan pemerintah, perusahaan untuk memberikan pelayanan tertentu yang tidak dapat diberikan perusahaan bisnis secara efisien kepada sebanyak mungkin orang dengan biaya serendah mungkin. Untuk semua contoh ini, organisasi menghadapi masalah keputusan manajemen ketika berusaha mencapai tujuan atau maksud tersendiri, berbagai kendala-kendala yang dihadapinya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada di 1.1 ruang lingkup ekonomi manajerial. Keterkaitan dengan teori ekonomi suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemen dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Teori ekonomi mengacu pada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Teori ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual
sebagai unit pengambil keputusan seperti konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis. Di dalam sistem perdagangan bebas, ekonomi makro sebaliknya adalah ilmu yang membahas tentang output, pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, dan harga secara total atau agregat. Di perekonomian dapat dilihat secara keseluruhan. Nah, meskipun teori ekonomi mikro, perusahaan merupakan satu-satunya elemen yang sangat penting dalam ekonomi manajerial. Kondisi ekonomi makro secara umum permintaan agregat, kemudian tingkat inflasi dan tingkat bunga, di mana beroperasi juga sangat penting. Selanjutnya, keterkaitan dengan ilmu keputusan ekonomi manajerial juga berhubungan erat dengan ilmu keputusan atau decision science. Ilmu ini menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonomi, lihat figur 1 yang tadi, untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditujukan untuk keputusan perilaku optimum, yaitu bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Secara spesifik, matematika ekonomi atau mathematical economics digunakan untuk memformalkan, yaitu menggambarkan dalam bentuk pemasaran model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi. Ekonomi kemudian menerapkan peralatan listrik, terutama analisis regresi pada data dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh seseorang dan untuk peramalan atau forecasting. Masih di 1.1, masih di ruang lingkup ekonomi manajerial, keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Setelah mendefinisikan pokok bahasan ekonomi manajerial dan fungsinya, kita sekarang dapat membahas hubungan antara ekonomi manajerial dan area fungsional ilmu administrasi bisnis. Oke. Area fungsional tersebut meliputi akuntansi keuangan, pemasaran, manajemen, sumber daya manusia atau personalia, dan juga produksi. Berbagai disiplin ilmu ini mempelajari lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi dan dengan demikian menyediakan latar belakang bagi pengambilan keputusan manajerial. Jadi, ekonomi manajerial dapat dianggap sebagai pelajaran yang ruang lingkupnya luas yang mengintegrasikan teori ekonomi, kemudian ilmu pengambilan keputusan, dan juga area fungsional ilmu administrasi bisnis. Selanjutnya ada di 1.2 yaitu teori perusahaan. Beberapa alasan adanya perusahaan dan fungsi-fungsinya. Perusahaan atau firm adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Terdapat jutaan perusahaan di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi perusahaan perorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, kemudian persekutuan atau kemitraan, yaitu pengertiannya adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 atau lebih orang, dan perseroan dimiliki oleh pemegang saham. Perusahaan-perusahaan ini menghasilkan lebih dari 80% dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di Amerika Serikat. Sisanya dihasilkan oleh pemerintah dan berbagai organisasi nirlaba seperti perguruan tinggi swasta, rumah sakit, museum, dan juga yayasan. Kemudian masih di 1.2 yaitu masih di teori perusahaan. Tujuan dan nilai perusahaan ekonomi manajerial mulai dengan mempostulatkan teori perusahaan yang kemudian digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan manajerial. Semula, teori perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa maksud atau tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba sekarang atau laba jangka pendek. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan, perusahaan seringkali mengorbankan laba jangka pendek untuk meningkatkan laba masa depan atau jangka panjang.
Beberapa contoh dalam hal ini adalah pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan atau litbang, pembelian peralatan baru dan peningkatan kegiatan promosi karena baik keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang sangat penting. Teori perusahaan, teori of firm sekarang mempostulatkan bahwa maksud atau tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan atau value of firm. Hal ini mencerminkan dari nilai sekarang atau present value atas semua keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa depan. Keuntungan perusahaan di masa depan harus didiskusikan sekarang karena nilai rupiah atau $1 keuntungan di mana besar atau kecil daripada nilai $1 atau dolar keuntungan saat ini. Kemudian keterbatasan teori perusahaan. Teori perusahaan yang mempostulatkan bahwa maksud atau tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan telah dikritik karena terlalu sempit dan tidak realistis. Sebagai gantinya, beberapa teori yang lebih luas tentang perusahaan telah dikemukakan. Yang paling menonjol adalah model yang mempostulatkan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan penjualan, maksimilitas utilitas, manajemen dan perilaku pemuasan. Menurut model maksimisasi penjualan yang dikenalkan oleh William Baumol dan yang lain, para manajer perusahaan modern berusaha untuk memaksimumkan penjualan setelah tingkat laba yang cukup berhasil dicapai untuk memuaskan para pemegang saham. Memang beberapa penelitian empiris terdahulu telah menemukan korelasi erat antara gaji ekspresif dan penjualan, antara gaji dan laba, akan tetapi penelitian yang lebih baru menunjukkan sebaliknya. Kemudian di poin 1.3 yaitu sifat dan fungsi laba. Laba usaha versus laba ekonomi bagi masyarakat umum dan komunitas bisnis. Laba bisnis atau laba usaha, bisnis profit mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Biaya eksplisit atau explicit cost adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi. Pengeluaran ini meliputi upah untuk menyewa tenaga kerja, bunga untuk modal yang dipinjam, sewa tanah dan gedung, dan pengeluaran untuk bahan mentah. Namun bagi seorang ekonom, laba ekonomi sama dengan pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya implisit atau implicit cost mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk proses produksinya. Kemudian selanjutnya adalah teori-teori laba. Tingkat laba biasanya berbeda di antara perusahaan dalam industri yang sama dan perbedaannya semakin besar pada industri yang berbeda. Perusahaan dalam industri seperti baja, tekstil, dan rel kereta api biasanya menghasilkan laba yang sangat rendah, baik secara absolut maupun dalam hubungannya dengan laba perusahaan farmasi, perlengkapan kantor, dan industri teknologi tinggi lainnya. Beberapa teori perusahaan untuk menjelaskan perbedaan ini adalah yang pertama itu adalah teori laba dalam menghadapi resiko, kemudian yang kedua adalah teori laba karena pergesekan, kemudian yang ketiga adalah teori laba monopoli, kemudian yang keempat adalah teori laba inovasi, dan yang kelima adalah teori laba efisiensi manajerial. Kemudian ada fungsi laba memiliki fungsi penting dalam suatu perekonomian bebas seperti yang kita miliki. Laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Laba yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output dan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke industri dalam jangka panjang. Untuk perusahaan yang efisiensinya di atas rata-rata, laba merupakan ganjaran dari efisiensi yang lebih besar tersebut. Sebaliknya, laba yang lebih rendah atau kerugian merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas kekurangan atau salah kata yang saya ucapkan. Salam sejahtera.